Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Mimpi Al Nassr menembus perempat final Piala Raja Arab Saudi kandas di kandang sendiri. Blunder Cristiano Ronaldo dan kegemilangan Karim Benzema menjadi penentu kekalahan 1-2 dari Al Ittihad. Informasi lainnya, pemirsa, Persija Jakarta kembali harus menjadi tim musafir pada pekan ke-10 Super League. Macan Kemayoran tidak dapat bermain di Jakarta dan akan menjamu PSPS pihak di Stadion Manahan Solo. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Erling Haaland kembali mencuri perhatian dunia setelah masuk daftar pencetak 50 gol tercepat di level internasional. Haaland berhasil melampaui Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam catatan tersebut. Penyerang Norwegia Erling Haaland resmi masuk dalam daftar pencetak 50 gol tercepat di sepak bola internasional, menandai tonggak penting dalam karir mudanya. Haaland hanya membutuhkan 46 pertandingan untuk mencapai 50 gol bersama timnas Norwegia, menjadikannya salah satu striker paling efisien di dunia. Rekor impresif ini membuat Haaland melampaui dua nama besar sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, yang butuh lebih dari 100 laga untuk mencapai 50 gol. Capaian Haaland menandai pergeseran generasi, di mana pemain muda kini mampu menyaingi bahkan melampaui produktivitas dua ikon terbesar sepak bola modern. Ronaldo mencetak gol ke-50 untuk Portugal setelah 114 pertandingan, sedangkan Messi mencapai angka tersebut di laga ke-107 bersama Argentina. Dengan catatan 50 gol dalam 46 laga, Haaland kini sejajar dengan deretan legenda seperti Gerd Müller, Sandor Kocsis, dan Pele yang dikenal sangat tajam di masa mereka. Meski Norwegia bukan tim besar di Eropa, Haaland terus menunjukkan insting mencetak gol luar biasa di setiap pertandingan internasional yang dijalaninya. Melihat usianya yang masih muda, Haaland berpeluang besar melampaui rekor Ali Day dan Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak di level internasional. Prestasi ini semakin memperkuat status Haaland sebagai penyerang generasi baru yang berpotensi menjadi legenda sepak bola global di masa depan. Dengan efisiensi dan ketajaman yang dimilikinya, Haaland membuka babak baru dalam dunia sepak bola internasional, menggeser bayang-bayang dominasi Ronaldo dan Messi. Ambisi La Liga menggelar laga Barcelona kontra Villarreal di Amerika Serikat pupus sudah. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Miami pada Desember 2025 resmi dibatalkan akibat kondisi tak stabil di Spanyol. Pertandingan antara Barcelona dan Villarreal yang rencananya digelar di Miami pada Desember 2025 resmi dibatalkan akibat situasi yang tidak menentu di Spanyol. Padahal rencana membawa laga La Liga ke luar negeri sempat mendapat lampu hijau dari UEFA 2 pekan lalu. Otoritas sepak bola Eropa itu menyetujui inisiatif La Liga, meski menegaskan bahwa langkah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan regulasi FIFA. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, muncul gelombang penolakan dari para pemain.
Mereka memprotes keputusan tersebut karena dinilai minim transparansi dan komunikasi dari pihak liga. Sebagai bentuk solidaritas, para pemain bahkan melakukan aksi diam selama 15 detik di awal pertandingan. Di sisi lain, La Liga menyayangkan keputusan pembatalan itu. Pihak Liga menilai pertandingan di Amerika Serikat seharusnya menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan sepak bola Spanyol ke pasar global. La Liga juga menegaskan bahwa rencana tersebut telah sesuai dengan regulasi dan tidak mengganggu integritas kompetisi. Namun, faktor eksternal di luar kendali mereka membuat proyek ambisius itu tak dapat terlaksana sesuai rencana. Presiden FIFA Gianni Infantino resmi meluncurkan FIFA ASEAN Cup dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Turnamen baru ini diharapkan menjadi ajang prestisius bagi negara-negara Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi meluncurkan FIFA ASEAN Cup dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025. Peluncuran turnamen tersebut dilakukan usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Infantino dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn. Proses penandatanganan disaksikan langsung oleh Ketua ASEAN sekaligus Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai format kompetisi FIFA ASEAN Cup. Maupun dampaknya terhadap keberlangsungan Piala AFF yang selama ini menjadi ajang utama bagi negara-negara Asia Tenggara. Diketahui, Infantino memastikan bahwa FIFA akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sepak bola dalam penyelenggaraan turnamen ini. Termasuk Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, serta asosiasi anggota FIFA di kawasan ASEAN. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Timur Leste resmi disahkan menjadi anggota baru ASEAN.
menandai keberhasilan perjuangan 14 tahun negara tersebut untuk bergabung dengan organisasi negara-negara Asia Tenggara. Timur Leste sendiri telah lebih dulu menjadi bagian dari komunitas sepak bola Asia Tenggara. Negara itu pertama kali berpartisipasi di Piala Tiger 2004, kemudian di SEA Games 2003, dan mengirimkan tim nasional sepak bola untuk kali pertama pada SEA Games 2009. Napoli tampil perkasa di hadapan pendukungnya sendiri setelah menundukkan Inter Milan 3-1 pada laga pekan ke-10 Serie A. Kemenangan atas Inter membuat Napoli berada di puncak Liga Italia. Napoli berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Italia Serie A musim 2025-2026 di Stadion Diego Armando Maradona pada Sabtu 25 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal ketika Inter Milan hampir unggul lewat sundulan Alessandro Bastoni pada menit ke-9 yang masih melebar tipis di sisi gawang Napoli. Tuan rumah kemudian membalas ancaman melalui sepakan Billy Gilmour pada menit ke-22 yang juga belum menemui sasaran. Pada menit ke-29, Di Lorenzo dilanggar di kotak penalti Inter Milan yang membuat wasit menunjuk titik putih untuk Napoli setelah dipastikan lewat VAR. Kevin De Bruyne sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dan membawa Napoli unggul 1-0 di menit ke-32. Tak berselang lama, sayangnya De Bruyne mengalami cedera paha dan harus ditarik keluar lapangan, membuat lini tengah Napoli terasa hampa. Memasuki babak kedua, dengan kehilangan De Bruyne di lini tengah, bukan melemah, Napoli justru menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli Scott McTominay pada menit ke-53. McTominay berhasil membawa Il Partenope unggul 2 gol setelah menerima umpan silang dari Leonardo Spinazzola. Inter Milan sempat memperkecil kedudukan lewat penalti Hakan Calhanoglu di menit ke-59 setelah bola hasil sundulan Lautaro Martinez mengenai tangan Alessandro Buongiorno. Pada menit ke-63, situasi sempat memanas akibat keributan di dekat bangku cadangan antara pelatih Antonio Conte dan pemain Inter Milan Lautaro Martinez. Tensi tinggi antar keduanya membuat pelatih Napoli Antonio Conte diganjar kartu kuning oleh wasit. Napoli memastikan kemenangan pada menit ke-66 setelah Andre Frank Zambo Anguissa mencetak gol ketiga melalui tendangan keras memanfaatkan umpan David Neres. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta dan membuat Napoli berhasil membawa pulang 3 poin dalam lanjutan laga Serie A ini. Kemenangan ini membuat Napoli mengkudeta Inter dari pemuncak klasemen Serie A. Sementara Inter
harus pulang dengan tangan kosong dari Stadion Diego Armando Maradona. Mimpi Al Nassr menembus perempat final Piala Raja Arab Saudi kandas di kandang sendiri. Blunder Cristiano Ronaldo dan kegemilangan Karim Benzema menjadi penentu kekalahan 1-2 dari Al Ittihad. Laga seru terjadi di babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi 2025-2026 saat Al Nassr berhadapan dengan Al Ittihad di Al Awal Stadium Rabu 29 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun hasil akhir tidak berpihak pada tim tuan rumah setelah mereka tumbang dengan skor 1-2 dan harus tersingkir dari ajang bergengsi tersebut. Pertandingan berjalan sengit sejak awal. Al Ittihad unggul lebih dulu pada menit ke-15 lewat sepakan Karim Benzema yang menaklukkan kiper Al Nassr. Tertinggal 1 gol, tuan rumah bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-30 melalui Angelo Gabriel. Meski demikian, Hossein Aouar kembali membawa Al Ittihad unggul 2-1 lewat golnya di masa injury time babak pertama. Memasuki babak kedua, Al Nassr berupaya menekan dan mendapat keuntungan setelah pemain Al Ittihad, Ahmed Al Julaidan, di kartu merah pada menit ke-48 usai melanggar Aiman Yahya. Unggul jumlah pemain membuat Al Nassr meningkatkan intensitas serangan. Kesempatan emas datang pada menit ke-53 ketika Cristiano Ronaldo berhadapan langsung dengan kiper Predrag Rajkovic. Namun upaya Ronaldo mencungkil bola justru terlalu lemah dan dengan mudah diamankan kiper lawan. Di masa injury time, Al Nassr kembali memiliki peluang lewat tendangan bebas yang dieksekusi Ronaldo. Sayangnya, bola melesat jauh dari sasaran dan membuat tuan rumah gagal menyamakan kedudukan. Kekalahan 1-2 ini membuat Al Nassr kembali tersingkir di babak 16 besar, mengulangi catatan buruk mereka pada musim sebelumnya di ajang Piala Raja Arab Saudi. Kita terbang ke sepak bola tanah air. Persija Jakarta kembali harus menjadi tim musafir pada pekan ke-10 Super League. Macan Kemayoran tidak dapat bermain di Jakarta dan akan menjauh PSPS Biak di Stadion Manahan Solo. Persija Jakarta kembali harus menjalani laga kandang jauh dari ibu kota pada pekan ke-10 Super League 2025 hingga 2026. Macan Kemayoran dipastikan menjamu PSBS Biak di Stadion Manahan Solo pada Jumat 31 Oktober 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Situasi ini menjadi kabar kurang baik bagi tim asuhan Mauricio Souza yang tengah berjuang menjaga penampilan positif demi bersaing di papan atas. Persija kembali tidak bisa tampil di Jakarta sehingga harus melanjutkan status sebagai tim musafir.
Laga ini juga menambah daftar pertandingan Macan Kemayoran yang tak berlangsung di depan pendukungnya sendiri. Rizky Ridho dan rekan-rekan tercatat sudah 4 kali berturut-turut menjalani laga tandang semenjak terakhir kali bermain di Jakarta pada 14 September 2025. Kala itu, Persija menghadapi Bali United di Jakarta International Stadium atau JIS dan harus puas bermain imbang 1-1. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persija yang sedang bersaing ketat di papan atas. Hingga pekan ke-9, Macan Kemayoran menempati posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 17 poin dari 9 laga. Tekanan makin besar, namun kemenangan menjadi harga mati bila Persija ingin terus menjaga laju mereka dalam perburuan gelar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.